Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng Elisa bahas-bahas tentang budgeting. Hari ini aku mau sharing tentang cara aku menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk bisa invest ke logam mulia ataupun emas. Emas ini bisa dalam bentuk emas batangan ataupun dalam bentuk emas perhiasan, itu nggak masalah. Nah, aku pernah tonton video itu tentang berhenti membeli dan menyimpan emas. Nah, jadi aku tuh mulai mempraktekin itu. Nah, jadi aku tuh tidak membeli saat murah ataupun menjual saat mahal seperti itu. Aku tidak menyimpannya. Tapi di sini aku tetap beli, tapi dari orang-orang yang mau jual dengan harga yang lebih murah daripada harga dari Antam itu sendiri, dari butik emas Antam. Nah, jadi kemarin waktu awal-awal pertama kali aku beli logam mulia itu, aku selalu ke butik emas Antam. Nah, tapi sekarang aku udah punya langganan toko emas yang terpercaya, yang harganya itu cukup miring dan aku beli di situ. Atau kalau ada yang mau jual emas itu pas uang aku juga cukup untuk membelinya, aku bakalan beli tapi dengan harga beli seperti itu. Kita tahu ya, kalau di butik emas Antam antara harga jual dan harga beli itu berbeda. Misalkan harga jual mereka jual ke kita itu harganya 1.050.000. Nah, mereka beli dari kita, misalkan kita mau jual emas ke butik emas Antam itu bisa kisaran harga 900.000 atau 895.000 kayak gitu. Jadi perbedaannya itu berkisar antara 100.000. Tapi kita tahu kalau misalkan logam mulia ini adalah investasi jangka panjang 5 sampai 10 tahun. Bahkan sebenarnya bisa sih dalam waktu 3 tahun tuh kita udah bisa untung dari logam mulia ini. Tips dari aku, ketika kalian punya uang, misalkan nih kalian punya uang 100.000, biasanya nih sekarang kan lagi tren banget namanya mini gold yang harganya bisa sampai 30 ribuan, kalian udah dapat emas 0,0025 gram atau berapa gitu. Aku saranin lebih baik uangnya di keep dulu sampai jumlahnya itu cukup ya, minimal 1 gram baru kalian belikan ke emas. Nah, sekarang aku mau lihat pos-pos saving aku, karena aku saving nggak pernah nunggu sampai banyak. Jadi aku tuh udah ubah pola pikir aku, kalau saving itu nggak perlu nunggu sampai banyak dulu, sampai misalkan 2 juta, 3 juta dan seterusnya, karena ribet sendiri ketika kita nyimpen uang secara cash. Jadi kemarin aku sudah coba keluarin semua uang dari ATM dan aku coba olah sendiri. Itu tuh kayak yang bikin ribet sendiri ketika kita butuh untuk transfer dan lain-lain gitu. Jadi beberapa metode saving udah aku jalanin, mulai dari celengan yang bertarget 1 juta, 5 juta yang dicoret-coret itu aku udah. Kemudian mulai dari di metode karet gelang, terus sekarang yang pakai zipper. Tapi sekarang untuk saving sendiri aku nggak pernah targetin dia harus di saving berapa. Jadi aku tuh pakai nominal yang random. Kita bisa saving mulai dari Rp2.000 sampai ke Rp100.000. Itu tergantung dari kitanya masing-masing. Tapi untuk pos-pos tertentu, misalkan kayak dana pensiun atau dana tak terduga, nah itu tuh aku udah bikin pos range-nya itu memang lebih besar, karena kan kita nggak bisa isi setiap hari gitu. Tapi untuk yang bisa kita isi setiap hari dengan metode mencuri dari budgeting anggaran harian itu, aku bikin pos saving dari nominal 2.000 sampai 50.000 ataupun 100.000 kayak gitu. Sekarang ayo kita cek bareng-bareng apa aja sih yang udah aku saving selama ini. Ayo. Ya, aku mau kenalin nih ke kalian semua. Jadi kemarin aku baru ganti binder. Ini tuh harganya 19.000. Warnanya tuh bagus banget, pastel gitu ya, biru pastel gitu dan soft, dan buat aku tuh tenang banget ngelihatnya. Jadi pas ngelihat ini pasti lebih lebih semangat lagi budgetingnya. Terus ada juga notebook yang seperti ini. Jadi kan awalnya aku nulis di binder tuh, jadi kayak ribet gitu kan, karena dia nggak bisa dilipat gitu ke belakang dan harus dibuka-buka gitu. Jadi aku udah ubah metode pencatatan aku di notebook seperti ini. Ada yang ukuran A5 maupun A6. Jadi ini tuh bisa diginiin dan itu tuh simple banget. Nggak kayak binder yang memang harus kita isi dan bisa sampai tebel gitu. Jadi setiap udah full satu notebook ini aku bakalan simpen jadi arsip aku. Oke, sekarang aku bakalan cek untuk saving funds tracker aku. Jadi aku update ini setiap hari, karena aku tuh tipenya yang kalau misalkan aku update setiap hari tuh ketika ngelihat nominalnya aku jadi lebih semangat. Jadi aku tetap update setiap hari kayak gitu. Walaupun aku nabung cuma 15.000, 10.000, bahkan 5.000 sekalipun, atau 2.000 atau 1.000, itu aku pasti catat dan aku hitung ulang. Dan itu jadi satu hal menarik yang buat aku itu lebih semangat lagi savingnya. Oke, kita lanjut. Oke, ini dia saving fund tracker aku. Tanggal update terakhir itu hari ini di tanggal 3 Juli 2022. Untuk pos-posnya itu ada untuk sedekah, hari raya, kurban, mudik, kontrakan, dana darurat, dana pensiun, gold, education, holiday, dan coin challenge. Coin challenge ini aku kumpulin yang 1.000-an ya, tapi kalau ada yang 500-an itu aku masukin 2 biar dia jadi 1.000 kayak gitu.
Di sini kenapa sih saving funds tracker ini ada pos sedekah? Karena biar ketika kita sedekah kita tuh nggak ngerasa banyak banget kayak gitu loh. Karena ini udah kita kumpulin dari sedekah mau itu subuh, mau siang atau apa gitu. Kita punya uang, kita langsung keep di sini untuk sedekah seperti itu ya, Bun. Oke, untuk dana hari raya ada, kita baca dulu dari atas ya. Untuk sedekah ada 155.000. Ini sama aja dengan giving sih. Kalau aku mau giving bisa ambil dari pos yang ini. Kemudian hari raya itu ada 491.000, kurban ada 275.000, mudik ada 410.000, kontrakan ada 270.000, dana darurat ada 970.000. Ini kemarin kebetulan aku dapat giving gitu dari nenek aku, jadi aku masukin sebagiannya ke pos yang ini. Kemudian ada dana pensiun 300.000, kemudian ada gold atau logam mulia ini ada 133.000, education 45.000, holiday 120.000, dan coin challenge-nya itu udah mencapai 205.000. Dan untuk binder ziplocknya ini aku pakai yang dari Joico yang warna pastel biru gitu, harganya Rp19.000. Nanti linknya bakalan aku share. Nah ini dia. Jadi aku tuh buat posnya itu dari nominal 5.000 sampai ke 50.000, bahkan ada yang sampai ke nominal 2.000 kayak gitu. Kita kumpulin sedikit-sedikit yang insya Allah lama-kelamaan bakalan terkumpul, terpenuhi, dan bakal memudahkan kita di kemudian hari. Dan untuk mudik ini karena memang kampung halaman aku jauh, rencananya tahun ini tuh pengen banget bisa ke Medan dan gak tahu apakah bakal tercapai atau enggak. Yang penting aku udah berusaha menyisihkan sebagian penghasilan aku untuk bisa membeli tiket pulang kampung yang sekarang harganya tuh udah hampir 3 juta gitu, dan itu untuk sekali jalan aja. Ini kontrakan. Kemudian untuk dana darurat ini ada nominal 5.000 sampai 200.000. Kemudian ada dana pensiun. Selamatkan hari-hari keemasanmu seiring berjalannya waktu sebelum tahun-tahun emasmu berakhir. Jadi kayak masa muda kita tuh harus benar-benar memanfaatkan masa muda kita untuk bisa mengelola segalanya, baik keuangan, pendidikan, relasi, dan lain-lain, agar masa tua kita nantinya bisa bahagia seperti itu. Ini untuk saving gold aku memang mulai dari 2.000 ya, karena memang ini gold yang ini tuh khusus, aku belum tahu tujuannya untuk apa. Yang pasti tuh kalau bukan untuk rumah, haji, untuk pengen beli mobil, tapi ya aku tetap nabung santai aja gitu. Oke, ini untuk post education, rencana tahun depan itu pengen sekolah lagi, jadi mulai tahun ini harus udah saving biar nggak kaget-kaget gitu ya untuk biaya sekolah. Untuk holiday ini belum tahu mau holiday kemana, yang penting aku tulis aja dulu. Oke. Nah selain itu binder ini juga ada kayak selipannya gitu kan, jadi kayak untuk uang-uang yang belum tahu ada di pos mana tuh kita bisa simpan di sini. Dan untuk struk-struk ini masih berantakan, ini tuh selipannya ada di bagian belakang dan juga bagian depan, harganya cuma 19.000 dan sebagus ini. Oke, karena hari ini aku mau ke pasar dan berhubung ini adalah awal bulan, sebenarnya aku udah simpen saving tersendiri untuk logam mulia itu di awal bulan di dompet kartu yang ini. Cute banget gak sih warnanya? Harganya juga murah, 13 atau 15.000 gitu. Oke, di sini kebalik. Nah, di sini tuh ada logam mulia. Jadi kayak aku tuh udah saving ini kemarin yang 0,5 gram di 25 Juni. Jadi aku kasih tanggal kayak gitu. Oke, baru segini, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting kamu tetap konsisten untuk bisa nabung logam mulia. Di sini aku tidak berniat untuk pamer atau gimana.
Yang pasti aku di sini hanya ingin menebarkan manfaat untuk bisa membangkitkan semangat bunda-bunda semua untuk bisa mengelola keuangan, karena aku juga bukan pakar keuangan. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Apabila ada yang salah mohon diberikan komentar, mungkin bisa chat aku atau gimana, atau melalui kolom komentar. Kita sama-sama menebarkan hal positif untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Nah di sini kenapa sih ini aku warnain orange gini? Nah jadi untuk pos-pos yang ini aku kan memang gak terlalu suka untuk saving cash yang terlalu banyak ya. Di sini totalnya udah 3.374.000. Nah jadi aku mau ambil yang udah aku warnain orange ini untuk dibelikan logam mulia. Jadi biar si tabungan cashnya itu tidak terlalu banyak dan jadi buat ribet sendiri. Jadi aku nggak terlalu suka kalau misalkan bindernya itu gendut banget. Jadi kayak lebih baik misalkan nih untuk pos hari raya ini kan masih lama ya. Bukan hari raya, ini hari raya karena nominalnya 491.000, jadi aku nggak ambil dulu, aku keep. Dan ini untuk kurban, untuk dana kurban tahun ini untuk 2 momi aku yang cantik itu udah ada, dan ini untuk dana kurban tahun depan. Nah, di sini kurban untuk tahun depan kan masih lama banget. Jadi untuk pos kurban yang 275.000 ini aku mau pakai dulu untuk beli logam mulia. Nanti kalau misalkan dana yang logam mulia ini udah terkumpul senilai ini, aku bakalan tukerin gitu ke sini. Nah, jadi aku tuh kalau misalkan mau saving gold itu nggak perlu nunggu si goldnya ini tuh penuh ke 900.000 gitu, enggak. Jadi kayak bisa di change gitu, ditukar-tukar gitu, tapi kita tetap punya catatan yang memang arahnya itu bakalan tetap kita tuh tahu gitu, pos-pos ini tuh seharusnya ada uangnya segini, tapi semua itu udah ada ke logam mulia yang memang kita kalau misalkan kita butuh baru kita jual, dan itu tuh dipakai hanya untuk dalam keadaan darurat aja. Ini itu tips yang memang ampuh banget, menurut aku ya, ampuh banget untuk tipe-tipe yang memang boros ketika ngelihat uang banyak. Nah aku tuh tipe yang kayak gitu, borosnya itu mungkin bukan untuk jajan, untuk shopping dan lain-lain. Aku tuh tipe yang mungkin karena ya dulunya di masa lalu tuh kayak yang sedih aja gitu kalau misalkan aku tuh lebih sering iba-iba gitu ke orang, dan yang itu tuh kadang buat suami aku tuh bilang kamu tuh jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Jadi aku belajar dari hal itu, daripada aku simpan dalam bentuk uang, aku lebih baik langsung saving aja ke gold kayak gitu. Oke, mungkin perlahan sih, tapi insya Allah semua bakalan terkumpul. Yang punya, aku berdoa untuk kita semua, semoga untuk bunda-bunda yang punya impian di tahun ini atau di tahun depan yang memang sekarang masih ngumpulin, dimudahkan lagi dalam mencari rezekinya, dilancarkan rezekinya, yang jauh rezekinya didekatkan, yang dekat dirapatkan. Semoga kita mendapatkan rezeki yang berkah, bermanfaat lagi baik. Manfaatnya itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk ke orang-orang sekitar kita. Next, aku bakalan buka dulu binderku. Oke, untuk selanjutnya kita bongkar dulu untuk uang-uang yang nominal-nominal yang udah aku tandain di sini, karena aku mau pergi ke pasar. Di sini tuh pasarnya siang baru rame kayak gitu. Jadi aku mau agak siangan sih, karena kan ini jam 10 lah, 9 menuju 10 kayak gitu. Yang pertama ada pos kurban di 275.000. Oke, ini dia. Ini aku video pakai satu tangan ya, karena tripod aku rusak, jadi ya udah nggak apa-apa, kita pakai seadanya aja di 275.000. Kita sisihin dulu di sini. Kemudian ada kontrakan ini sebenarnya udah lunas, tapi aku mau saving aja untuk selanjutnya misalkan aku mau pindah kontrakan atau dan lain-lain untuk kontrakan. Ada 270.000. Oke, aku buka dulu. Ini sebenarnya salah tulis, tapi aku mager banget gantinya, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita keluarin dananya, ada 270.000, 250, 70, 270.000, kita sisihkan lagi di sini. Kemudian untuk dana darurat tuh ada 970.000, kita buka lagi yang pos dana darurat. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 970. Oke, pas ya bun. Oke, gak apa-apa, kita berangkatin aja dulu. Kemudian untuk dana pensiun ada 300.000 dana pensiun. Ini kita ambil 1, 2, 3, oke 300.000 ya pas.
sisihin lagi di sini. Kemudian ada yang untuk goldnya sendiri 133.000. Kenapa sih ini sedikit? Karena memang baru mulai. Ya nggak apa-apa. Oke, untuk dana gold ini ada 133.000. Kita keluarin dulu. 100, 10, 120, 2, 3, 4, 5, 130. Oh ternyata ada 135.000. Oke, nggak apa-apa. Yang 2.000 nya kayaknya kita masukin aja ya. Mungkin ini tadi aku tuh nambah tapi aku nggak catat gitu. Jadi aku tuh nambahnya setelah aku catat kayak gitu ya. Yang 2.000 nya kita masukin sini. Oke, sepertinya udah semua. Lanjut kita hitung berapa sih dana yang terkumpul dari pos-pos yang memang udah aku sisihin ini. Oke, berantakan. Aku rapiin dulu untuk uang-uangnya. Oke, ini dia uang-uang yang udah kekumpul. Kita bakal hitung ya. Bunda-bunda tuh sama nggak sih kayak aku? Bagian menghitung uang itu adalah hal yang paling menyenangkan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 600.000-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 950.000. Kemudian yang seluruhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70.000. Kemudian yang 5 ribuannya ada 15.000. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 12.000 uang 2 ribuan dan 1 lembar uang 1.000. Oke, sekarang mari kita hitung. Tadi nominal 100.000-nya ada 900.000 ditambah 950.000 ditambah 70.000 dari uang 10 ribuan ditambah 15.000 ditambah 12.000 ditambah 1.000. Oke, totalnya ada 1.948.000. Dan ini nominalnya udah cukup untuk beli 2 gram. Jadi aku bakalan pakai uang ini untuk langsung di saving ke Logam Mulia aja. Jadi buat bunda-bunda yang mungkin heran ya kenapa kok uangnya katanya nominalnya itu dari uang 5 ribuan, tapi kok lebih banyak uang 100 sama 50 ribuan. Nah, karena setiap aku buat budgeting mingguan itu aku udah tukerin yang recehannya itu ke lembaran 50 ribuan dan 100 ribuan kayak gitu ya bun. Sama kayak yang ini sekarang aku juga mau change uang yang 10 ribuan gini yang receh-recehnya itu ke uang 50 ribuan. Oke, buat bunda-bunda yang masih baru mau mulai ataupun udah mulai tapi ngerasa kok susah banget nabung, ayo tetap semangat, kita nabung bareng-bareng. Mulai dari nominal terkecil, mulai 1.000, jangan disepelein ya bun, karena ini adalah nominal-nominal yang bakalan membantu kamu di kemudian hari. Mulailah dari hal kecil untuk menjadi besar, tetap bersyukur dan jangan pernah patah semangat ataupun merasa iri ataupun minder dari hasil pencapaian orang lain, karena dari langkah-langkah kecil lah kita bisa menuju ke langkah-langkah yang lebih besar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe dan komen agar aku lebih semangat lagi buat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.